Oke, salam sehat untuk kita semua. Baiklah mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang pandangan teori evolusi yang ketiga. Minggu lalu kita telah belajar tentang teori Erasmus Darwin, kemudian George Cuvier. Yang minggu lalu kita telah membahas bahwa ini Erasmus Darwin ini merupakan orang tua dari si Charles Darwin, ya. Dia mengatakan kehidupan bermula dari asal mula yang sama dan respons fungsional akan diwariskan pada keturunannya, tidak seperti nenek moyangnya, ya. Kemudian George Cuvier, yang kalau Anda ingat kembali, dia merupakan salah satu pencetus paleontologi dan pendukung teori special creation. Anda tahu bahwa paleontologi itu adalah ilmu mempelajari tentang fosil, ya. Dari fosil inilah diketahui bahwa hewan di masa lalu sangat berbeda dengan hewan pada zamannya. Dari teori katropisme, Tuhan telah menghancurkan bumi berkali-kali setiap kali mata rantai balon hidup diciptakan, dan pada saat itu pula bentuk baru yang lebih disesuaikan dengan alam sekelilingnya. Jadi landasannya bahwa fosil yang lama itu tidak memiliki fosil yang lama itu adalah makhluk yang berbeda dengan hewan pada zaman sebelumnya. Tuh. Ya, jadi sekarang hari ini kita akan mempelajari, ya, kemudian kita belajar tentang Jean Baptiste Lamarck, ya. Kemudian kita akan masuki tentang teori yang Darwin. Ini penulis teori Lamarck, Charles Darwin. Ini yang kemarin kita belajar, ya, tentang pohon teori evolusi. Kemudian hari ini kita bicara pendapat Martin, Carl Thompson, kemudian Lemon, Dewar, Collier, dan kita telah belajar sampai ke si Malthus, ya. Hari ini kita akan membahas tentang khusus untuk teori evolusi Darwin. Yang pertama, ya, dasar munculnya teori evolusi Darwin ini, dia mengatakan makhluk hidup di masa sekarang adalah keturunan dengan mengalami perubahan bertahap dari nenek moyang yang tidak menyerupai. Seleksi alam adalah faktor yang menentukan arah perubahan sekaligus sebagai faktor penuntun. Maksud sini adalah setiap generasi ini akan mengalami perubahan secara bertahap berdasarkan dari nenek moyang sebelumnya. Jadi setiap generasi, baik itu F1, F2 itu selalu mengalami ada perubahan, baik itu dari ciri genotipnya, kemudian muncul ciri fenotipnya. Kemudian gagasan ini, ya, ditandai 3 pengamatan yang dilakukannya dan 2 kesimpulan dari hasil pengamatan. Jadi satu observasi itu bisa menghasilkan lebih dari 2 kesimpulan, tapi ya, Darwin menemukan 2 kesimpulan dari hasil 3 pengamatan. Apa itu yang dia observasinya? Pertama, bila tidak ada tekanan dari lingkungan, makhluk hidup cenderung memperbanyak diri, seperti deret ukur. Ya, jadi kalau nggak ada saingan dalam lingkungannya, ya, maka makhluk hidup atau organisme itu dapat melakukan reproduksi, ya. Jadi seperti deret ukur, ya. Kalau deret hitung kan 1, 2, deret ukur 2, 4, 6. Artinya apa? Akan terjadi bertambahnya natalitas yang tinggi dibandingkan dengan mortalitas. Berikutnya ini adalah profil secara sebelum kita observasi kedua. Ini singkat cerita sejarah Charles Darwin. Profilnya, dia lahir pada tahun 1809 di Salisbury, Inggris. Ayahnya Robert Darwin, ya. Kakeknya yang tadi itu, ya, kakeknya Erasmus Darwin, ya. Kemudian riwayat pendidikannya, pernah belajar kedokteran di Universitas Edinburgh di Belanda, ya. Kemudian 1828 belajar ilmu kependetaan keagamaan di Universitas Cambridge, ya. Nanti kalian kalau berharap udah selesai satu, Anda boleh lanjutkan studinya Cambridge, ya, di Amerika. Kemudian
tertarik pada botani dan gemar mengumpulkan serangga. Kemudian pada 1831 tawaran untuk menjadi naturalis dan berlayar bersama kapal James Beagle. Kemudian di Brazil, Argentina, dia sering berlayar ke Pulau Falkland, New Zealand, Tasmania, Chili, Galapagos, dan Australia. Kemudian dari hasil fakta dari hasil pelayaran itu ditemukannya keragaman spesies organisme di hutan tropis, tulang belulang hewan reptil kuno yang sudah fosil. Jadi dia menemukan hasil spesies di hutan tropis. Ditemukannya tulang belulang hewan reptil kuno yang sudah fosil, ya, sudah menjadi fosil. Oke. Kemudian dia dari hasil itu temukannya tulang belulang tadi yang telah menjadi fosil. Kemudian dia melakukan pencatatan, ya, data hewannya, tumbuhan, fosil, formasi geologinya, dan keadaan terumbu karang. Jadi dia melihat keadaan tanahnya, keadaan geografisnya, ya, kemudian keadaan terumbu karang. Jadi dia mencatat apa yang terjadi di masing-masing hasil temuannya, ya, di beberapa tempat pelayarannya. Kemudian berdasarkan data di atas dia bisa menyimpulkan seperti yang tadi di depan, ya, dan bahwa setiap generasi itu berbeda dari generasi sebelumnya. Kemudian dari hasil itu, ya, kemudian ada pemikiran Charles Darwin, The Principles of Geology. Dia mengatakan perkembangan bumi merupakan produk kekuatan dan hukum alam yang aktif dan bisa diamati. Kemudian pada tahun 1838 membaca buku Issue of the Present karya Reverend Thomas Malthus 1778. Kalau Anda ingat yang minggu lalu yang 1838 dia Charles Darwin membaca bukunya si Thomas Malthus, itu sebagai bahan referensi beliau untuk mengungkapkan hasil daripada pengamatan yang tadi. Kemudian 1848 dia menghasilkan draft dari hasil temuan tadi. 1858 kemudian dia menyurat surat air Wallace. 1859 bukunya Anda menghasilkan bukunya yang kita ingat, ya, bersama itu, ya, buku The Origin of Species, ya. Oke. Berikutnya, ya, tadi di depan kita sudah membahas dari observasinya, ya, yang pertama, ya. Jadi dasarnya itu kenapa munculnya observasinya itu kita melihat dari profil secara Darwinnya. Kemudian kita lanjutkan ke observasi kedua, ya. Dalam kondisi lapangan, meskipun anggota populasi sering berubah dalam jangka waktu yang panjang, namun besar populasi tetap, ya. Jadi dalam kondisi lapangan, meskipun anggota populasi sering berubah dalam jangka waktu yang panjang, namun besar populasi pasti tetap, ya. Kalau artinya di sini besarnya populasi, kalau jumlah populasinya, ya, meskipun anggota populasi sering berubah dalam jangka waktu yang panjang, namun besar populasinya tetap, ya. Itu hasil pengamatan dia. Kemudian dari dua observasi itu dia menyimpulkan tidak semua telur dan sperma dapat menjadi zigot. Tidak semua zigot dapat menjadi dewasa. Kemudian bertahan dan mengadakan reproduksi dan untuk bertahan hidup diperlukan perjuangan. Jadi artinya masuk di sini dari observasi pertama kedua, ya, dia dari hasil pengamatannya dia menyatakan tidak semua telur dan sperma dapat menjadi zigot, ya, tidak bisa menjadi pembuahan kalau telur dan sperma, artinya sperma itu tidak mampu menembus telurnya karena ada faktor X dan faktor Y, ya. Itu sudah Anda pahami, ya. Kemudian oke, observasi berikutnya, ya. Observasi ketiga, tidak semua anggota satu spesies adalah sama, ya. Jadi ada variasi yang mempengaruhinya. Berikutnya kesimpulannya,
Dalam perjuangan hidup, varian yang baik akan menikmati hasil kompetisi terhadap varian lain, lalu berkembang menjadi lebih banyak dan mempunyai keturunan secara proporsional. Ya, jadi siapa yang organisme yang mampu bertahan hidup terhadap lingkungan, ya artinya dia memiliki varian yang baik, ya, sehingga dia mampu berkompetisi terhadap organisme yang lain. Kemudian, jadi seleksi alam dan variasi genetika merupakan faktor penyebab terjadi evolusi. Jadi, pandangan Darwin mengatakan dua faktor penyebab terjadi evolusi dari hasil observasi ketiga tadi, yaitu faktor utamanya adalah seleksi alam. Ya, jadi varian yang baik adalah varian yang mampu berkompetisi terhadap organisme yang lain, sehingga dia mampu bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah seleksi alam. Ya, seleksi alam adalah kemampuan individu itu mampu bertahan hidup karena adanya satu varian pada organisme tadi. Berikutnya adalah seleksi alam. Tadi ada dua ya, kita ingat, seleksi alam dan varian genetika. Oke, seleksi alam. Ernest Mayr menguraikan teori seleksi alam dari 5 observasi dan 3 kesimpulan. Kalau tadi Charles Darwin mengatakan dua faktor terjadinya evolusi, yaitu seleksi alam dan varian genetika, kita akan masuki dengan seleksi alam. Ya, seleksi alam itu adalah, menurut Ernest Mayr menguraikan teori seleksi alam dari 5 observasi dan 3 kesimpulan. Observasi 1, semua spesies memiliki potensi fertilitas yang besar, sehingga jumlah populasi akan meningkat secara eksponensial jika semua individu yang dilahirkan berhasil bereproduksi dengan baik. Jadi, ya sesungguhnya dia berpandangan berdasarkan pengamatannya, semua individu itu memiliki kapasitas untuk fertilitas, ya. Tetapi, ya, jadi dari semua itu jadi memungkinkan terjadinya pertambahan dari suatu individu, ya, kalau dia bisa melakukan reproduksi dengan baik. Berikutnya adalah observasi kedua. Populasi cenderung menjadi stabil dalam jumlah kecuali ada fluktuasi musiman. Jadi ada naik turun yang berdasarkan keadaan musim yang ada di lingkungan, ya. Maka kadang-kadang ya satu populasi itu stabil, ya ada beberapa ya populasi itu stabil apabila itu tidak dia stabil apabila tidak ada mengalami fluktuasi dari musiman. Tapi kalau ada populasi yang tidak stabil, tergantung pada musiman, musim hujan kah atau musim kemarau, itu kadang-kadang organisme bisa tambah atau kurangnya itu tergantung pergantian musim, ya. Seperti yang ketahui, umumnya kalau hari ini kita keadaan musim kemarau yang berkepanjangan, maka organisme dari serangga yang paling banyak itu adalah di mana bisa nyamuk, ya, nyamuk itu sangat banyak, ya. Kemudian lalat, ya, sehingga jumlahnya tuh bisa bertambah banyak. Kemudian observasi ketiga, sumber daya lingkungan adalah terbatas. Kesimpulan satunya, produksi individu yang lebih banyak dibandingkan yang dapat didukung oleh lingkungan akan mengakibatkan adanya persaingan untuk mempertahankan keberadaan individu dalam populasi itu, sehingga hanya sebagian keturunan yang dapat bertahan setiap generasi. Kemudian, observasi keempat, individu dalam satu populasi sangat jauh berbeda dalam hal ciri-ciri khasnya. Tidak akan ada dua individu yang bersama, sekalipun dia kembar, pasti ada terjadi perbedaan. Ya, jadi nggak ada individu yang sama persis apapun individunya, karena adanya satu seleksi alam yang akan membentuk daripada individu itu. Kemudian observasi kelima, banyak di antara variasi tersebut dapat diturunkan. Ya, jadi sifat variasi yang menempel pada
organisme itu bisa diturunkan secara langsung. Oke. Berikutnya kesimpulan kedua, kelangsungan hidup dalam perjuangan untuk bertahan hidup tidak terjadi secara acak, tetapi bergantung sebagian pada susunan sifat yang terwarisi dari individu yang bertahan hidup. Individu yang mewarisi sifat baik yang membuat individu tersebut cocok dengan lingkungan, besar kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak keturunan dibandingkan dengan individu yang kurang cocok sifatnya dengan lingkungan. Ya, karena tadi bahwa dari satu organisme itu, ya, kalau sifatnya baik, variasi yang baik, maka kemampuan dia untuk menambah generasi berikutnya semakin banyak. Di sini bisa kita analogi, bisa ini jadi pandangan hidup kita bahwa kalau Anda mampu berbuat baik dengan hati yang penuh ikhlas, otomatis Anda mudah diterima di lingkungan. Tapi kalau Anda sebaliknya, maka lingkungan tidak akan banyak tidak akan mendukung saudara. Jadi sifat yang baik, ya, atau variasi yang baik, ya, yang mampu bersaing dalam lingkungan itu adalah mengakibatkan organisme itu dapat bertahan hidup. Jadi kalau variasinya tidak baik, maka organisme itu bisa tidak bertahan hidup. Misalnya kemampuan daripada jerapah, ya, variasi yang tidak baik itu adalah lehernya pendek, ya, maka sifat yang leher pendek itu akan hilang, maka diganti dengan sifat yang baik, yaitu leher panjang. Maka sifat yang baik itu yang diwariskan ke generasi berikutnya. Oke. Berikutnya kesimpulan ketiga, kemampuan individu untuk bertahan hidup dan berproduksi yang tidak sama ini akan mengakibatkan suatu perubahan secara bertahap dalam suatu populasi, dan sifat-sifat menguntungkan akan berakumulasi sepanjang generasi. Jadi ringkasan dari seleksi alam. 1. Seleksi alam adalah keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi, atau kemampuan individu tidak sama dalam bereproduksi dan bertahan hidup. Seleksi alam terjadi melalui satu interaksi antara lain antara lingkungan dan keanekaragaman yang menempel pada individu atau varian yang ada pada individu yang menyusun dari satu populasi. Kemudian, produk seleksi alam adalah adaptasi populasi organisme dengan lingkungan. Jadi, ya, prosesnya melalui seleksi alam, nanti hasilnya dari seleksi alam itu adalah pasti adaptasi populasi organisme dengan lingkungan. Jadi prosesnya seleksi alam, produknya merupakan adaptasi populasi organisme dengan lingkungannya. Oke. Kemudian ini adalah observasi dari seleksi alam. Semua organisme menunjukkan varian individu baru. Variasi biasanya berhubungan dengan begitu rupa dengan lingkungan. Semua populasi organisme yang beragam cenderung melebihi persediaan makanannya. Organisme berubah bentuk sejalan dengan perubahan waktu. Bumi merupakan objek kekuatan uniformitarian, artinya keseragaman. Jadi ya memang tanpa bumi maka tidak muncullah namanya kekuatan keseragaman, tidak muncullah namanya seleksi alam dengan adaptasi produknya, ya, sehingga bumi akan mempengaruhi. Oke, konklusi teori seleksi alam semesta menseleksi satu cadangan variasi individu yang sudah sangat cocok dengan lingkungan. Karena lingkungan yang selalu berubah, maka begitu pula organisme yang hidup dalamnya. Individu yang paling cocok dengan lingkungan akan membuahkan keturunan lebih banyak. Keturunan tersebut adalah yang tercocok. Kemudian ini adalah contoh seleksi buatan. Oke. Tadi kita sudah sepakat bahwa hasil atau produk dari seleksi alam itu adalah adaptasi populasi adaptasi populasi. Kemudian kita akan melihat contoh daripada suatu seleksi buatan. Kalau Anda melihat yang di tengah ini adalah monstera liar, tanaman monstera liar. Dari tandan bunga itu, kalau Anda melihat ada kesamaan dengan kembang kol. Dia warna kuning, ya, agak gerombol, ya, mirip ya banget dengan monstera liar. Kemudian kalau kita melihat brokoli, ya, ada kemiripan dengan monstera liar itu bunga dan batangnya. Begitu juga dengan
batangnya mirip kayak kohlrabi ya. Kemudian kalau Anda melihat daunnya itu sangat mirip dengan kale ya. Kemudian kalau melihat dari tunas lateralnya itu mirip dengan Brussels sprout. Oke. Hari ini kita sudah Ibu sudah menjelaskan teori evolusi Darwin ya. Kemudian kita akan mendiskusikan berdasarkan di kelas pertanyaan yang diskusikan. Silakan Anda menjawabnya. Kemudian nanti akan kita diskusikan melalui Google Meeting. Selamat berdiskusi dan tetap semangat dan salam sehat untuk kita semuanya.